Selamat sore Bapak, perkenalkan saya Bernice Rokedidi dari Prodi Sosiologi. Saya ingin memaparkan tentang terkait virus corona yang saat ini mendunia, terkhusus yang menjadi trending topik di negara kita Indonesia. Pendapat saya terkait munculnya virus atau COVID-19 adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan pada manusia dan bahkan mematikan. Gejala virus ini pada umumnya yaitu flu, demam, dan sistem pernafasan yang tidak normal. Virus ini sudah memakan korban jiwa yang sudah sangat banyak, dan virus ini sendiri sudah masuk di negara kita, negara Indonesia, di mana yang awalnya virus ini terdapat di salah satu kota di negara Cina dan memakan korban jiwa yang cukup banyak. Lama-kelamaan, virus ini juga menyebar ke beberapa negara, termasuk negara kita, negara Indonesia, di mana di negara Indonesia pertama kali yang terinfeksi virus ini adalah di Kota Depok. Yang terinfeksi saat itu adalah seorang ibu bersama anaknya. Penyebaran virus ini pun sangat cepat sehingga yang awalnya cuma 2 orang lama-kelamaan bertambah jumlahnya hingga mencapai 790 orang yang terinfeksi. Dan dari jumlah tersebut 58 orang yang meninggal dunia sementara yang lainnya sembuh. Info ini terupdate tanggal 25 Maret tahun 2020. Munculnya virus ini juga menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat umum, di mana mereka mempertanyakan bahwa apakah virus ini terjadi secara alami atau ada yang sengaja membuat dan menyebarkan virus tersebut untuk membuat kegaduhan pada negeri sendiri, bahkan seluruh dunia, dengan mengambil keuntungan dari penyebaran wabah tersebut. Lalu bagaimana munculnya virus ini jika dikaitkan dengan perang ideologi global? Dengan adanya virus yang melanda negara kita, pasti ada saja oknum yang mengambil kesempatan dalam kegelisahan dan ketakutan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari kegelisahan masyarakat tersebut. Dan juga adanya saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dan aktor yang mengambil keuntungan dalam goncangan virus ini, misalnya penjualan masker yang tiba-tiba harganya naik dari harga sebelumnya. Begitu pula juga dengan hand sanitizer dan lain-lainnya. Virus ini juga penyebarannya sangat mendunia. Maka dari sini saya simpulkan bahwa munculnya virus ini merupakan perang ideologi global, di mana tidak ada lagi kesatuan dalam negara kita sendiri, seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara kita merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Namun dengan adanya virus ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi kesatuan kita dalam negeri kita sendiri, bahkan negara-negara lain, di mana yang berperan dalam kasus ini adalah kaum komunis dan kaum kapitalis. Kita ketahui bersama bahwa negara Cina merupakan negara komunis dan Amerika sebagai kaum kapitalis, di mana kedua negara ini adalah negara penguasa dalam dunia perdagangan, di mana kedua negara ini bersaing untuk menguasai dunia perdagangan secara internasional bahkan mendunia. Lalu bagaimana dengan tawaran atau solusi untuk menyelesaikan masalah ini, baik itu dari pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat di dalamnya adalah, menurut saya, untuk pencegahan dan penanganan virus ini sendiri
sudah ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan harus diterapkan oleh masyarakatnya, di mana kebijakan tersebut adalah melakukan karantina mandiri selama 14 hari, di mana masyarakat Indonesia melakukan aktivitasnya sehari-hari dapat dilakukan di dalam rumah saja, dan ibadah pun dilakukan di rumah, dan dapat melakukan beberapa cara dalam penanganan tersebut adalah memakai masker jika berada di luar rumah, selalu mencuci tangan yang bersih, meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makan makanan yang kaya vitamin dan bergizi, minum air yang cukup, istirahat yang cukup, berpikir selalu positif, dan paling penting kita rajin berdoa untuk menjaga imun tubuh agar tetap terjaga daya tahan tubuh supaya tidak mudah terjangkit virus tersebut. Dan bila ada yang mengalami sakit dengan tanda-tanda menyerupai gejala COVID-19, segera menghubungi tim medis untuk mendapat petunjuk dan penanganan. Dan juga adanya tindakan dari Dinas Kesehatan sendiri untuk melakukan sosialisasi di desa-desa dan juga membuat posko-posko khusus terkait penanganan dan pencegahan virus tersebut. Dan juga mungkin ada kebijakan dari pemerintah daerah tersebut. Contohnya melakukan atau dapat melakukan penutupan pintu-pintu penghubung antara daerah satu dan daerah lainnya. Seperti di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersendiri dilakukan penutupan pintu masuk atau pintu penghubung antara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan negara tetangga, yaitu negara Timor Leste. Juga menutup pelabuhan dan bandara supaya orang yang dari daerah yang sudah terjangkit virus corona tersebut tidak membawa masuk ke daerah yang belum terjangkit virus tersebut. Dengan adanya virus ini membawa kepanikan dan kegelisahan bagi masyarakat sendiri, di mana di dalam media sosial juga ada yang memuat tentang corona yang membuat masyarakat tidak tenang, gelisah, takut, dan menjalani dan mengerjakan pekerjaan mereka sehari-hari. Sehingga masyarakat butuh pemahaman dan ketenangan terkait dengan adanya virus tersebut, yaitu kita mengajak masyarakat agar tidak panik dan gelisah, menghindari rasa takut yang berlebihan yang menimbulkan suasana kita jadi gaduh, selalu berpikir negatif, dan dari itu dapat menurunkan daya tahan tubuh kita. Mengajak masyarakat untuk menaati instruksi dari pemerintah yang telah diperintahkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari dan melakukan semua pekerjaan dapat dilakukan di dalam rumah. Dan juga kita taati instruksi dari tim medis yang sudah disosialisasikan untuk melakukan social distancing dan selalu mencuci tangan yang bersih. Dengan demikian juga kita membantu tim medis dalam penanganan atau pencegahan kasus tersebut. Memang melakukan hal penanganan dan pencegahan ini tidak mudah dilakukan karena kita merupakan manusia yang bersosial. Untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari saja, kita harus bekerja sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan kita. Tetapi untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari kebijakan pemerintah untuk menghindari wabah virus tersebut, sekaligus juga mengurangi korban yang sudah terjangkit virus, kita harus benar-benar dibutuhkan kerjasama yang baik dan
baik itu dari masyarakat sendiri, tim medis, dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Sehingga apa yang kita harapkan dapat kita capai bersama-sama. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya dan selamat malam.